Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Uli Sejarah, dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang pesugihan di kota metropolitan. Nah, bagaimana ceritanya? Daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ceritanya ya teman-teman. Oh ya, cerita ini ditulis oleh Manavila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Semua nama, tempat, dan toko sudah disamarkan untuk privasi dan keamanan bersama. Yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Ceritanya akan saya mulai. Sebuah cerita perjalanan tentang pengalaman yang dirasa tidak masuk akal karena serba tidak berwujud, namun nyata terasa di kehidupannya. Panggil saja Jesse. Hiruk pikuk kendaraan malam yang melintas membuat jiwa mudanya meronta-ronta ingin keluar dari sepeta kontrakan. Tidak peduli mempunyai uang apa tidak, Jesse putuskan malam itu ia keluar menikmati malam di tanah rantau. Malam itu Jesse pergi ke sebuah klub malam di bilangan Jakarta Selatan menggunakan taksi online. Jesse pergi bersama teman-temannya. Mereka buka botol dan jam 1 malam sudah pada mabuk dan hilang-hilangan kecuali Jesse. Karena saat itu Jesse enggak mau minum. Ia sedang semangat keliling tempat itu. Kali aja dapat cowok lucu buat bungkusan. Berkeliling dengan asiknya dari sudut kanan ke kiri, depan ke belakang, sampai Jesse bertemu dengan salah satu cewek yang mencuri perhatiannya. Tanpa ragu Jesse berkenalan dengan cewek itu, sebut saja dia Ayu. Setelah kenalan dengannya, Jesse mengajak duduk di sofa yang berada di sudut kanan dan berbincanglah mereka sambil minum wine manja bareng teman-temannya juga. Sampai Jesse bertemu dengan kenalan barunya yang bernama Kak Bianca. Dia tipikal cewek-cewek ya kisaran 20 tahunan yang sosialita karena terlihat dari apa yang dia pakai. Kak Bianca pakai barang branded dari ujung kepala hingga kaki. Singkat ceritanya, Jesse pulang ke kontrakan malam itu. Ia tidak berpikir apapun saat itu tentang si Ayu. Namun Jesse sempat bertukar Instagram dengan Kak Bianca. Selang beberapa waktu, hubungannya dengan Kak Bianca hanya sebatas membalas story saja, tidak ada obrolan panjang. Sampai tiba-tiba, tidak ada angin, tidak ada hujan, dia ngajak Jesse bertemu di salah satu restoran di Jakarta. Ya memang normal-normal saja sih. Mereka juga membicarakan tentang kerjaan masing-masing, cerita tentang aktivitas masing-masing, dan ngalor ngidul enggak jelas sampai jam 3 sore mereka baru beranjak pulang. Namun Kak Bianca sempat meminta Jesse untuk berkunjung sebentar ke kosannya. Singkatnya, hampir 1 bulan mereka kenal. Mereka sudah lumayan sering berjumpa, bisa hampir seminggu sekali. Sampai tiba-tiba pada suatu malam, pada kala itu Jesse lagi beresin kontrakan, Kak Bianca telepon dan dia meminta Jesse untuk nemenin dia nyetir ke kota G karena urgent banget. Karena memang Jesse orangnya berhati lembut dan tidak enakan, ya enggak pakai tanya-tanya, Jesse langsung siap-siap sampai Kak Bianca jemput ke depan gang kontrakan. Keduanya tidak ada obrolan apa-apa. Mereka hanya mendengarkan lagu sealbum, dan saat sampai di rest area Jesse meminta beli makanan. Baru setelah itu ia bertanya, "Kak, kita jauh-jauh ke kota G, mau apa sih?" "Iya Jess, aku lagi ada subkona nih, makanya mau minta restu." Jesse yang mendengar jawaban itu hanya mengangguk-ngangguk saja. Karena jujur pas dia ngomong seperti itu, Jesse enggak ada pikiran apapun, dan lebih tepatnya tidak mengerti dengan hal begituan. Jesse hanya berpikir mungkin Kak Bianca mau sungkem sama orang tuanya ataupun berkunjung ke makam kakeknya. Karena dia pernah cerita kalau dia sangat dekat dengan almarhum kakeknya itu. Dulu sewaktu Kak Bianca kecil sampai kakeknya meninggal pun, Kak Bianca orang yang paling kehilangan. Perjalanan yang ditempuh cukup lama sampai akhirnya mereka sampai di kota G.
Waktu itu sudah hampir subuh, jadi mereka memilih untuk check-in di hotel. Tapi anehnya Kak Bianca hanya ngedrop. Ya, intinya ngedrop Jessie saja di hotel itu. Dan tidak lama Kak Bianca langsung pergi lagi. Namun, Kak Bianca nggak bilang mau pergi kemana. Loh, kok cuma satu, Kak? Iya, buat kamu saja. Aku mau pergi sebentar. Hanya sebentar kok. Udah kamu tidur aja, jangan nungguin aku. Karena memang dasarnya Jessie orangnya masa bodoh, disuruh jangan nungguin, ya dia nggak nungguin. Jessie memilih tidur saja saat itu. Karena memang Jessie hobinya tidur. Jadi Jessie baru bangun jam 2 siang. Kak Bianca belum ada di hotel juga saat itu. Tapi Jessie beranggapan mungkin dia sudah bangun, terus sekarang lagi cari makan dan enggak tega kalau mau bangunin aku. Setelah berpikir seperti itu, Jessie beranjak dari tempat tidur, niat mau pipis. Tapi di depan kamar mandi ada sebuah bangkai lipan kecil yang terlihat sudah melingkar. Jessie sama sekali tidak mau berburuk sangka. Ia bersikap biasa saja dengan bangkai itu. Menjelang sore Kak Bianca terlihat sudah sampai di hotel, namun dirinya terlihat diam saja. Urusanku sudah kelar, yuk kita pulang aja, ucap singkat Kak Bianca. Oh oke kalau gitu ayo pulang, jawab Jessie bingung, namun ia turuti saja perkataannya. Berbeda seperti hendak berangkat, sepanjang jalan pulang itu mereka lebih banyak diam dan tidak ada percakapan yang menarik, sehingga Jessie ikut diam dan hanya menemaninya menyetir mobil sambil membuka Instagram. Ketika mereka mengisi bensin di stasiun bahan bakar, mendadak Kak Bianca ini menyuruh Jessie untuk mengambil dompet yang ada di dalam tasnya yang ia simpan di kursi tengah. Lalu ketika Jessie membuka tasnya, tiba-tiba tercium aroma aneh yang sulit dijelaskan, bahkan isi perut Jessie serasa ingin keluar semua. Singkat ceritanya, Jessie telah sampai di kontrakan dan Kak Bianca menyodorkan uang 500.000 dengan maksud ucapan terima kasih karena Jessie telah menemaninya menyetir mobil. Sontak Jessie tolak karena niatnya main bersama saja dan pikirnya pertemanan itu bukan soal bayaran. Semenjak kejadian itu, Jessie mulai merasa aneh di kehidupan pribadinya. Sering merasa diawasi oleh seseorang padahal sedang sendirian. Lalu suatu ketika beberapa kali Jessie sering mendengar suara kerikil berjatuhan di atap kontrakannya. Kejadian itu sering terjadi saat tengah malam. Bahkan di area dapur sering terdengar suara auman hewan. Saat dicek, Jessie tidak menemukan apapun. Jessie balik lagi ke kehidupannya, dan hubungannya dengan Kak Bianca normal-normal saja, sebatas membalas story Instagramnya. Kemudian setelah 2 minggu, Kak Bianca meminta Jessie untuk menemaninya menginap di apartemen barunya. Ketika Jessie sampai di apartemennya Kak Bianca, dia ternyata sedang masak sebuah makanan. Karena Jessie melihat ia sibuk sendiri, Jessie pun hanya duduk terdiam di ruang tamu sambil sesekali main HP. Nih, minum dulu, kata Kak Bianca sambil menyodorkan minuman. Lalu dirinya sambil mengusap kepala Jessie. Jess, ada ketumbe tuh. Saat itu Jessie belum merasakan sesuatu yang aneh. Adapun sedikit, tapi bukan tertuju ke Kak Bianca langsung. Saat itu ada yang sangat janggal pada diri Kak Bianca. Pikir Jessie, jika orang normal ketika selesai masak, maka akan ditawarkan ke si tamu, karena ia juga saat itu masak sangat banyak dan beragam. Namun, ia malah menyodorkan HP-nya dan memintanya untuk memesan makanan dari layanan GoFood. Loh, kak kok GoFood? Bukannya kakak baru masak? Aku tuh kalau masak gak bisa makan apa yang aku masak, Jess. Gak enak juga kayaknya. Udah mana sini, mau makan apa? Jelas Kak Bianca. Lalu Jessie hanya bisa mengangguk saja. Saat Jessie ke belakang mau ambil air di kulkas, ia terkejut kaget karena kulkasnya penuh makanan yang tadi baru dia masak, tapi Jessie berusaha tenang saja.
Singkat ceritanya mereka telah makan sambil gosip soal ritual bagi mereka yang wajib dilakukan. Setelah banyak melakukan aktivitas bersama Kak Bianca, kemudian Jessie kembali pulang ke kontrakan. Sesamanya di kontrakan, betapa kagetnya Jessie melihat 3 bangkai lipan kecil persis kejadian di hotel Temu lalu. Sampai sejauh itu, Jessie sama sekali tidak berpikir hal-hal yang aneh dan hubungan pertemanannya dengan Kak Bianca normal-normal saja. Suatu ketika saat Jessie tidur tiba-tiba dipukul oleh mamanya menggunakan bantal. "Mah, kok kakak dikebuk, mah?" "Iya kak, tadi bunda lihat ada lipan gede banget di pipi kakak. Tapi kayaknya bunda salah lihat." "Hah, lipan?" Jessie kaget, tapi saat ia beranjak bangun emang tidak ada apa-apa. Saat itu memang mamanya Jessie berkunjung ke Jakarta, katanya kangen sama anak gadisnya itu. Saat berada di kamar, tiba-tiba Jessie mencium bau aneh tapi familiar. Bau itu sangat menyengat sekali di indera penciumannya, sampai membuat Jessie parno. Tapi Jessie kembali berpikir positif, karena pada dasarnya Jessie tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Jessie pada saat itu ikut dengan ibunya untuk pulang kampung. "Kangen juga aku sama kampung halaman." Sudah 1 minggu berada di kampung halaman. Setiap kali Jessie berpergian seakan-akan ada orang yang mengawasinya. Tapi saat ditelisik tidak ada siapapun orang yang mencurigakan. Di malam ke-8 tiba-tiba Jessie mendapat pesan dari Kak Bianca. Dia bertanya, "Jess, kapan ke Jakarta? Aku kangen tahu. Kamu balik, kita harus mabuk pokoknya." Obrolan itu pun berlangsung lama. Setelah 10 hari berada di kampung halaman, Jessie kembali lagi ke kontrakan yang ada di Jakarta. Dan malam itu juga Jessie langsung keluar dengan Kak Bianca. Mereka langsung gas lagi menikmati malam itu. Seperti biasa, Kak Bianca mengajak Jessie ke Kotagi lagi. Kamis malam jam setengah 10, keduanya pergi ke Kotagi bareng. Di pertengahan jalan, Jessie mulai penasaran. Lalu ia mulai memberanikan diri buat bertanya, namun selalu dijawab dengan jawaban yang singkat, padat dan jelas. Jadi selama perjalanan, pertanyaan Jessie sama sekali tidak menjawab rasa penasarannya, karena Kak Bianca hanya jawab singkat bahkan terlihat cuek. Namun dari beberapa jawaban singkat itu, Jessie berusaha merangkum di antaranya. Dia punya guru spiritual di Kotagi. Yang kedua, Kak Bianca selalu merasa kurang percaya diri dalam melakukan apapun jika tanpa konsultasi dengan si guru itu. Dan yang terakhir, menurut Kak Bianca, dalam bisnisnya banyak orang culas dan curang sehingga dirinya sedia payung sebelum hujan. Jessie yang pada saat itu sangat tidak meyakini hal-hal klinik seperti itu tentu saja dibuat ketawa. Jessie menganggap si Kak Bianca ini hanya bercanda dan Jessie pikir ini sangat lucu karena masih meyakini hal-hal seperti itu. Setibanya di Kotagi, lagi-lagi Kak Bianca cuma ngedrop Jessie kemudian langsung pergi lagi. Padahal mereka baru sampai jam 2 pagi dan lagi-lagi ia menyuruh Jessie untuk langsung tidur dan jangan nungguin dia. Tapi kali ini Jessie tidak mengantuk dan alhasil Jessie memilih main HP hingga jam 3 pagi. Aura pada saat itu terasa langsung berubah drastis. Suasana angin yang tadinya hilir mudik mendadak hilang entah kemana. Serta Jessie merasa ada yang memperhatikannya dari kejauhan dan bau semilir daun pandan tiba-tiba masuk ke hidungnya. Jessie yang mengacuhkan suasana itu terus saja berusaha main HP yang dirasa sudah tidak penting. Tiba seketika sekujur tubuhnya merinding dari ujung hingga ujung. Jessie melihat menanyakan kabar. Tiba seketika sekujur tubuhnya merinding dari ujung hingga ujung. Jessie mulai menanyakan kabar kapan Kak Bianca pulang, namun tidak dibalas olehnya. Ia menunggu pesan singkatnya dibalas hingga Jessie tertidur dan suara azan subuh pun terdengar. Pagi tiba sekitar jam 8 pagi, Kak Bianca pulang ke hotel dan langsung mengoceh kepadanya.
Semalam ngapain nungguin? Kan udah dibilangin, gak usah nungguin. Siang ini soalnya kita mau keliling cari makanan, ujar Kak Bianca dengan nada sedikit kesal pada Jessie. Jessie pun menceritakan apa yang semalam dia rasain. Namun, belum sempat selesai sudah dipotong oleh si Bianca ini. Ah, cuma perasaan kamu saja kali, Jess. Jessie yang mendapat jawaban seperti itu pun memilih untuk diam. Tapi di lubuk hati yang paling dalam, Jessie khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi ia tetap berpikir positif karena tidak percaya dengan hal-hal begituan. Singkat ceritanya, ketika mereka berdua sedang makan, Jessie dikagetkan dengan omongan Kak Bianca. Jess, guruku suka tahu sama aura kamu. Katanya dia pengen ketemu sama kamu. Hah? Ketemu? Iya, mau ketemu. Semalam dia bilang, kamu kesini dari Jakarta ditemenin sama cewek yang kemarin ya? Bawa kesini, saya suka auranya. Aduh Kak, maaf nih, dengan segala hormat, aku gak percaya sama gituan, makasih ya. Hehe. Aku kesini kan cuma nemenin kakak biar kakak gak nyetir sendiri. Oh, oke kalau gitu. Respon Kak Bianca menunjukkan kekecewaan. Akhirnya Jumat malam Kak Bianca pergi dari hotel sekitar jam 8:30. Kak, nanti balik jam berapa? Apa gak balik? Tanya Jessie. Balik kok, tapi gak usah nungguin ya. Benar, sumpah jangan nungguin. Oke, kata Jessie dengan singkat. Jam 10 malam Jessie kelaparan. Ia berinisiatif mau memasak mie instan. Ketika Jessie ke kamar mandi mau ngisi air ke teko air panas di kamar mandi, Jessie mencium bau melati yang sangat semerbak. Tapi anehnya hanya tercium di kamar mandi saja. Sementara di kamar hotel sama sekali tidak ada bau apa-apa. Anehnya lagi, Jessie mendengar suara orang mandi. Jessie pikir, paling kamar sebelah. Tidak peduli dengan suara itu, Jessie lebih memilih masak mie instan dan selesai makan lanjut nonton YouTube sembari rebahan. Ketika berpindah posisi, tiba-tiba Jessie merasa seperti ada bayangan besar yang lewat di depannya. Seketika itu juga Jessie langsung merinding. Setelah Jessie menyadari situasi itu, kira-kira jam 2 pagi tercium kembali aroma pandan. Semakin malam semakin menambah naik bulu kuduknya. Jessie mencoba untuk tidur hingga tiba-tiba Kak Bianca datang setelah subuh dan lari ke kasur sambil menangis dan menjelaskan bahwa ritualnya telah gagal. Ritual apaan? Tanya Jessie dengan wajah polosnya. Percuma dijelasin juga, kamu gak bakalan percaya. Gini deh Jess, kalau aku bisa bikin kamu percaya, nanti kamu ikut berguru di tempat guruku ya, tambah Kak Bianca. Itu masih bertentangan dengan prinsipku. Tapi aku gak masalah kalau kakak tetap mau coba buat aku percaya. Tapi aku tidak akan melakukan apapun sebagai balasannya. Ya elah Jess, kata Kak Bianca. Sabtu pagi jam 8 kita check out kemudian balik ke Jakarta. Singkat ceritanya, 1 bulan kemudian Kak Bianca ngajakin Jessie ketemuan di Sensi. Mereka makan terus dia ngasih Jessie sebotol minyak kecil dan bilang, taruh ini di tas kamu, bawa kemana-mana, tapi jangan sampai tasnya kamu taruh di lantai. Ini apaan Kak? Loh, kamu minta bukti kan? Udah lihat aja nanti. Jelas Kak Bianca. Pikir Jessie saat itu, Kak Bianca mulai sinting, memaksa agar Jessie meyakini apa yang dia yakini. Namun setelah menyimpan botol minyak itu, entah kenapa, kisah asmaranya terasa sangat lancar bagaikan dikasih pelumas. Sebulan setengah setelah keduanya bertemu di Sensi, Jessie ketemu lagi dengan Kak Bianca dan Jessie kembalikan minyaknya sambil bilang, iya Kak, aku percaya, tapi maaf ini gak masuk di akalku, jadi aku balikin aja ya. Kamu melakukan ya Kak, tapi sumpah aku gak mau lagi nemenin kakak nyetir ke kota G. Setelah Jessie mengucapkan kalimat itu, Kak Bianca seperti enggak terima. Maksud kamu? Jessie balas. Iya Kak, maaf banget ya. Aku gak nyaman aja gitu dengan semua ini. Maaf banget Kak. Setelah Jessie berkata seperti itu, tanpa sepatah kata pun, Kak Bianca langsung bayar bil terus cabut. Padahal makanan aja baru nyampe.
Tapi Jessie tetap stay di situ sambil chat temennya yang lainnya, nanya pada di mana dan tidak berselang lama, Kak Bianca pergi. Pacarnya Jessie tiba-tiba ngeblok IG dan WhatsApp-nya. Tapi ya sudahlah, Jessie biasa aja toh, people come and go juga. Tapi disinilah segala kehororan Jessie baru aja dimulai. Setelah Jessie diblok kekasihnya, Jessie tetap cuek aja. Dia tetap menjalani hidup seperti biasanya, tapi semenjak itu, Jessie mulai merasakan gangguan gaib seperti ketindihan. Setiap Jessie mau tidur, selalu ada saja gangguan bising seperti suara baling-baling mesin, entahlah apa itu. Selain itu juga Jessie kerap mendengar suara orang-orang seperti sedang mengobrol di dekatnya sehingga Jessie tidak bisa tidur. Badan sering terasa lemas karena sulit tidur, dan sekalian tidur malah digangguin entahlah apa itu, karena Jessie tidak percaya dengan hal seperti itu. Gangguan lainnya sering terjadi juga seperti shower mandi, ataupun kamar mandi maksudnya, yang sering menyala sendiri. Di tempat umum juga Jessie sering menemukan lipan ukuran yang tidak lazim. Serta Jessie juga pernah menemukan kalajengking yang entah dari mana asalnya. Belum lagi gangguan finansial Jessie yang terasa sangat sulit, tidak seperti sebelum mengenal Kak Bianca itu. Mencari freelance sangat sulit, untung saja Jessie sedikit terbantu oleh pacar LDR-nya yang sering bantuin keuangannya Jessie. Sungguh senang bukan punya pacar seperti itu. Singkat ceritanya, Jessie berusaha menenangkan diri dengan pacarnya pergi berlibur ke Bali. Kurang lebih selama 2 minggu Jessie off dari kegiatan rutinitasnya. Suatu hari Jessie pergi ke panti pijat di Bali dan menemukanlah si Teteh yang lumayan enak pijitannya. Yang membuatnya terkejut adalah si wanita itu bilang kepadanya, "Kamu lagi dikerjain orang ya?" tanya Mbak Pijat. "Hah, gimana? Kata Jessie. "Iya nih, kayaknya lagi ada yang gak suka sama kamu, tapi saya kurang tahu pastinya. Cuma kerasa aja auranya, nanti kamu pergi ke sini saja." Teteh itu memberikan selembar kertas yang berisi alamat. "Nanti kamu ke sini bilang mau dipijat. Nah, dia bakal lebih tahu detailnya." Jessie yang pergi ke Bali sengaja untuk melupakan hal-hal yang aneh tiba-tiba dibuat kaget seperti itu. Keesokan harinya, Jessie pergi ke alamat tersebut. Begitu sampai di lokasi, betapa kagetnya si mbak itu langsung menyambutnya. Jessica, sudah sampai?" ujar mbak itu dengan menyebut nama lengkapnya Jessie. Jujur saja Jessie pada kala itu merinding, tapi lanjut sajalah, tujuan utamanya kan mau dipijat. Sambil memijat, si mbak sebut saja Echa menanyakan kepada Jessie, "Apa kamu pernah diberikan minuman dan dielus-elus kepalanya?" "Iya pernah," jawab Jessie. "Waduh, susah ini soalnya udah di dalam," balas Mbak Echa kepada Jessie. Mbak Echa memberitahu detail kronologinya kepada Jessie. Menurutnya, semua itu ulah dari Mbak Bianca yang awalnya akan mengambil aura Jessie agar segala hoki dan keberuntungan lainnya pindah ke si Bianca. Namun entah kenapa ada yang salah dalam ritualnya, dan itulah yang memaksa Bianca agar Jessie ikut ajaran dengannya. Karena Jessie menolak si Bianca, jadi dia menjahili Jessie hingga bernasib seperti ini. Setiap hari Jessie dihantui oleh bayangan hitam. Setiap tengah malam selalu mencium bau pandan dan keanehan-keanehan yang lainnya yang tidak masuk di akal. Mbak Echa kemudian meminta agar Jessie tinggal lama bersamanya dengan maksud hendak membersihkan tubuhnya, karena menurut Mbak Echa, ya dia itu yakin jika Jessie tinggal lama di Jakarta maka tubuhnya akan hancur. Singkat cerita, Jessie memutuskan menetap di Ubud hingga beberapa waktu, bahkan Jessie sempat bekerja di sana. Di dalam proses itu, Mbak Echa hampir tahu semua seluk-beluk dalam kehidupannya Jessie. Padahal Jessie sama sekali belum pernah menceritakan soal hidupnya pada dia. Jessie memang mulai merasakan ketenangan hidup di Ubud ini. Akan tetapi Kak Bianca tidak puas dan kehabisan cara untuk mengganggunya, sehingga yang menjadi target dia selanjutnya ialah keluarga Jessie yang berada di kampung. Bianca ini mulai mengganggu keluarganya mulai dari bapak, mama, dan saudara-saudaranya.
Mereka semua diusik, mulai sering melihat setan, mencium bau yang tidak sedap, bahkan dibuat tidak bisa tidur. Pada titik inilah, Jessie mulai mempercayai adanya hal-hal yang tidak kasat mata. Mamanya Jessie juga sering berkonsultasi dengan pemuka agama dan rata-rata ceritanya sama. Klimaksnya, keluarga Jessie ini memutuskan untuk pindah rumah karena dirasa Kak Bianca juga mengetahui lokasi rumahnya karena dia pernah mengantarkan Jessie sekali pada saat itu. Sebulan tidak terasa, Jessie hidup di Ubud dan pada saat itu tiba-tiba ada pesan WhatsApp masuk. Ternyata dari Kak Bianca yang berniat bertemu di Bali karena kangen katanya. Bodohnya Jessie malah mengiyakan niat pertemuan itu. Sore itu Jessie ketemu dengan Mbak Bianca ini di semacam party club yang ada di Bali. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa, mereka berusaha berbincang dengan normal-normal saja. Gimana kabarnya orang rumah? Pertanyaan mendadak Kak Bianca lontarkan kepadanya. Baik-baik aja kak, cuma papaku lagi sakit nih. Oh papamu sakit ya? Kamu sih nggak nurut sama orang tua. Nggak nurut gimana kak? Ya kamu bukannya di rumah aja malah party-party di sini. Mungkin papamu sakit kepikiran kamu kali, jelas Bianca. Kakak bisa aja. Udah yuk pulang aja terus kerja sama aku. Ngapain sih kamu di sini? Kata Kak Bianca. Kebetulan aku udah kerja di sini kak, di perkebunan di Ubud. Mereka pun ngobrol basa-basi ngalor ngidul sampai malam. Sampai akhirnya Jessie antar dia ke bandara karena emang Jessie nemuin Kak Bianca di hari terakhir dia di Bali. Karena sebelumnya jujur Jessie ini takut mau ketemu. Sesamanya di villa tempat Jessie tinggal di Ubud, malamnya atasan Jessie bilang dia harus ke Jakarta 4 hari dan minta Jessie untuk handle sendirian ataupun handle tugas ataupun pekerjaan sendirian. 3 malam kepergian bosnya ini yang bikin Jessie setengah gila. Kondisi villa yang ditempati Jessie ini letaknya di tengah-tengah sawah, perkebunan, jurang, dekat kuburan di daerah Tambak Siring, yaitu Ubud. Rumah terdekat itu jaraknya kurang lebih 1 km, otomatis Jessie nggak punya tetangga. Malam pertama bosnya pergi, jam 7 malam Jessie sedang ada di ruang tamu buat laporan keuangan PT. Sampai tiba-tiba Jessie mendengar sayup-sayup musik Bali dari jauh. Memang ada pura Bali yang berjarak sekitar 2-3 km dari villa yang Jessie tempati. Tapi masa iya kedengaran, pikir Jessie. Jam setengah 9 Jessie dihampiri rasa lapar. Jessie pergi ke dapur yang posisinya di luar bangunan utama villa, jadi harus keluar. Dan ketika Jessie keluar, ia melihat ada bayangan tinggi hitam yang ukurannya sangat besar. Apes, pikirnya hingga Jessie berusaha menghilangkan rasa lapar dan memutar balik ke villa. Hari kedua bos Jessie pergi. Sebenarnya, ia merasa baik-baik saja, apalagi kalau waktu pagi menuju siang selalu ada yang bantuin bersih-bersih, jadi Jessie enggak sendirian. Nah, sore menjelang malam waktu itu Jessie mandi berendam di bathtub, dan pada saat itu Jessie merasakan yang namanya ketindihan. Sejak saat itulah Jessie tidak mau lagi mandi menjelang maghrib. Tapi untungnya, Jessie tidak pernah mendapatkan gangguan melihat hantu-hantu receh seperti yang dialami keluarganya. Singkat ceritanya, setelah mengalami mandi yang tidak mengenakan itu, jam 7 malam Jessie makan dan lagi-lagi dia mendengar musik iringan khas Bali. Jessie berusaha cuek dengan segala yang terjadi, hingga tiba saat ketika Jessie sedang kerja pada pukul 8:30, Jessie kembali lagi mencium bau yang sangat familiar. Yakni bau pandan itu kembali muncul, tapi hanya beberapa menit dan langsung menghilang. Jessie buru-buru langsung pergi tidur dan paginya bangun langsung melihat ponselnya yang banyak notifikasi miss call dari Mbak Eca. Semalam ada yang mau ganggu kamu ya? Tapi dihalau sama penunggu villa kamu itu. Yang nunggu villa kamu itu baik, suka sama keberadaan kamu. Pertanyaan pembuka pagi dari Mbak Eca. Ah, masa mbak? Pantasan aku tuh semalam nyium bau pandan itu. Wah, gak punya adat teman kamu itu, Nduk. Ya udah nanti siang
bisa main ke aku kan? Mau tak pijit lagi kamu? Kemarin sempat ada ketemu sama Bianca ya? Aduh, kamu. Masih pagi ketika Jessie masih di villa dan belum berangkat ke Mbak Eca, tiba-tiba mama memberi kabar kalau omnya Jessie muntah darah dan kejang-kejang. Jessie pun akhirnya panik dan bergegas menuju lokasi Mbak Eca untuk menceritakan apa yang omnya alami itu. Mbak Eca menjelaskan kalau untuk kasus omnya Jessie itu sudah terlambat, namun untuk Jessie sendiri masih bisa ditolong. Tapi pada lusa, omnya Jessie dikabarkan meninggal dunia dengan mata yang melotot, seakan-akan habis dicekik oleh sesuatu. Jessie dan keluarga sangat meyakini ini adalah efek dari kasus Bianca dan antek-antek mistisnya. Mamanya Jessie yang panik mendadak konsultasi ke sana kemari supaya mendapatkan solusi. Dan klimaksnya ialah mereka memutuskan untuk pindah rumah, bahkan bapaknya Jessie yang apatis juga mengikuti solusi ini. Dalam obrolannya, orang tuanya Jessie sempat bilang, jikalau mereka sekeluarga tetap di rumah itu, bakalan mengancam nyawanya. Singkatnya, Jessie hidup di Ubud hingga akhir Februari tahun 2019. Orang tuanya Jessie langsung pindah rumah dan rutin melakukan pembersihan baik fisik maupun mental hingga akhir tahun 2019. Yang membuatnya percaya dan tidak habis pikir ialah di zaman sekarang masih ada loh praktek kayak gini dan kita tidak bisa menilai seseorang dari covernya yang bagus. Akhirnya cerita Bianca berhenti menyerang karena mungkin lelah juga beberapa tahun. Tapi di tahun 2019 akhir, Jessie mendapat kabar dari temannya yang ada di Jakarta kalau Kak Bianca sekarang sakit-sakitan. Tubuhnya kian kurus layaknya mayit yang masih hidup. Dan setelah ditelisik, Kak Bianca ini salah satu orang yang melakukan pesugihan demi kelangsungan hidupnya di kota metropolitan. Ia rela melakukan itu untuk tetap eksis di kalangan teman sosialitanya. Kota G adalah kota di mana Kak Bianca bertemu dengan salah satu guru yang sering disebut Mbah Parno. Mbah Parno inilah yang membuatnya melakoni pesugihan dengan berbagai ritual dengan syarat setiap bulannya Kak Bianca harus menyerahkan mahar. Dan jika ritual itu gagal, pastinya akan ada resiko yang harus ditanggungnya. Ya seperti sekarang ini, hidupnya sekarang menderita, sudah tidak berdaya, ia hanya mampu berbaring di atas ranjang saja. Mungkin saja itu akibat dari perbuatannya, tapi kita semua enggak tahu kebenarannya. Doakan saja semoga yang terbaik. Semoga kita terhindar dari malapetaka yang seperti ini ya teman-teman. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk kalian tetap terus dukung channel ini, dan terima kasih atas dukungan kalian selama ini ya teman-teman, sampai channel ini sampai sekarang ini. Jangan lupa untuk kalian tetap terus like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan jangan lupa pula untuk kalian nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini, serta subscribe untuk kalian yang belum. Semoga dari cerita ini, semoga kita dapat mengambil banyak pembelajaran dan juga hikmahnya yang berada di dalam cerita ini ya teman-teman. Semoga kita bisa mengambil sisi positifnya dan juga membuang sisi buruknya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.